Di chapter message hari ini, Senin 17 April 2023, berjudul Mengejar Tuhan. Ya, kalau Tuhan mau dikejar, ya, nanti ya kita akan semakin mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 16 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sahabat Bapak Ibu, dunia yang kita tinggal saat ini yaitu sementara. Kita harus menyadari hal itu. Dunia yang kita tinggal saat ini sementara. Ada satu tempat yang telah disediakan bagi kita oleh Bapa, oleh yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus, untuk nantinya kita akan ke sana bila kita selesai dan dinyatakan lulus sekolah kehidupan yang kita jalani saat kita hidup di kesementaraan ini. Poinnya di sini yakni kita harus sadar bahwa dunia yang kita tinggal saat ini cuma sementara dan merupakan persiapan untuk kita masuk pada kekekalan nanti, entah surga atau neraka kekal, kan begitu. Nah, sebelum itu tentunya kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk menerima apa yang patut kita terima sesuai dengan apa yang kita lakukan, ya, dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kita akan menerimanya. Kita akan menerima vonis dari Tuhan sebagai hakim yang adil. Ya. Jadi semua yang kita pikir, semua yang kita rasa, semua yang kita lakukan dalam hidup di kesementaraan ini akan kita pertanggungjawabkan di tahta pengadilan Kristus. Pikiran kita, perasaan kita, ya, yang dinyatakan melalui tindakan kita, tutur kata kita, termasuk sekarang jari-jari kita ya di media sosial, semua akan kita pertanggungjawabkan. Bukan cuma di kehidupan saat ini ya, ada undang-undang ITE nanti ya, nanti semua kita akan mempertanggungjawabkan di tahta pengadilan Kristus. Nah, bagi kita yang tidak pernah memperkarakan hal ini bahaya. Jangan kita merasa bahwa semua sudah baik-baik saja. Tetapi justru saat kita menghadap tahta pengadilan Kristus, nantinya kita divonis tidak lulus sekolah kehidupan. Itu yang bahaya. Jangan kita merasa bahwa hidupku sudah baik-baik saja. Ya. Hidupku sudah baik-baik saja, cukup beribadah, cukup ya, makan pagi, siang, malam itu kita doa, cukup, merasa cukup akan hal-hal itu. Ya, merasa cukup di saat kita melakukan program-program gereja. Ya. Dan kita bukan hanya cukup, sangat puas. Ya. Tetapi sahabat Bapak Ibu, dengar baik. Orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan, memanggil Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan, mengadakan mujizat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, Tuhan tidak pernah. Nah, hanya yang melakukan kehendak Bapa. Ini yang harus kita perhatikan saat kita hidup di kesementaraan ini. Balik di tadi sahabat Bapak Ibu, syukur ya kalau kita tidak lulus masih bisa mengulang kembali. Kan biasanya kan begitu ya. Ada yang tidak lulus, ya ulang kembali lah 1 tahun lagi ya. Tetapi maaf sahabat Bapak Ibu, ya, kalau kita gagal dalam menjalani sekolah kehidupan kita di kesementaraan ini, tidak ada lagi kata mengulang. Saya teringat juga, ada juga yang misalnya tidak lulus sekolah A, akhirnya minta tolong biar nilai rendah sekali dianggap lulus, nanti tapi tidak melanjutkan di sekolah di sekolah itu. Contoh misalnya kenaikan kelas biasa seperti itu. Tidak naik kelas, seharusnya masih tetap di kelas ya 6 SD misalnya, tetapi karena orang tuanya maksa tolong supaya anaknya tetap lulus biar nilainya rendah, tapi kemudian nanti akan dipindahkan tidak lagi sekolah itu misalnya. Karena ada juga pernah saya dapati begitu, misalnya kelas 7 mau naik kelas 8, tetapi tidak naik, kriterianya tidak naik, tapi orang tuanya bermohon akhirnya tetap naik tapi jangan sekolah lagi di situ. Jadi naik kelas 8 tapi pindah sekolah lain. Ya, kalau itu berlaku ya bersyukur di kehidupan kekekalan. Tapi maaf sahabat Bapak Ibu, ya, kalau kita gagal dalam menjalani sekolah kehidupan kita di kesementaraan ini, tidak ada lagi kata mengulang. Ya, yang ada yaitu apa? Kita masuk api neraka kekal. Kalau misalnya kita tidak masuk surga yang kekal, gitu. Ya, yang ada yakni sudah terlambat. Konsekuensinya yaitu tadi, kita masuk api neraka kekal. Maaf, pagi hari ini bukan menakuti, tapi ini menjadi suatu tanda bahaya kita. Kapanpun kita bisa dipanggil pulang. Dan sejatinya ini yang harus kita perkarakan terus selama kita hidup di kesementaraan ini.
Ini yang harus kita perkarakan terus. Justru itu dalam hidup di kesementaraan ini, dunia bukan lagi fokus utama hidup kita. Hidup kita terlalu berharga, sahabat Bapak Ibu. Justru itu jangan pernah tukar dengan dunia ini. Kita yang masih menjadikan dunia ini adalah targetan kita selama kita menggelar hidup di kesementaraan ini, maka sejatinya kita telah menyerahkan nyawa kita kepada dunia ini, sahabat Bapak Ibu. Dan dipastikan bila kita tidak berubah, sahabat Bapak Ibu ya, maka kita akan menerima vonis tidak lulus sekolah kehidupan. Distempel, tidak lulus, masuk api neraka kekal. Ya, sia-sia perjalanan kita selama hidup di kesementaraan ini. Kenapa tidak pernah memperkarakan itu? Taunya sudah. Hanya menggelar hidup wajar anak dunia. Itu bahaya. Perhatikan sahabat Bapak Ibu, kasih akan dunia ini dan hasrat yang kuat untuk mengejar perkara dunia ini tentunya akan menenggelamkan kita sebagai manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Mungkin saat kita hidup di kesementaraan ini kita bisa hidup nyaman, kita bisa hidup tidak terganggu karena kita punya jabatan, kita punya uang. Tapi sahabat Bapak Ibu, semua itu akan membawa kita di tahta pengadilan Kristus. Kita harus bertanggung jawab. Jadi mari sahabat Bapak Ibu, kita belajar patah hati dengan dunia ini, agar kita dapat merajut percintaan yang tulus dengan Kristus, agar kita dapat mengejar Tuhan. Tetapi kitanya dulu mau patah hati dengan dunia gitu. Kalau kita mau merelakan diri kita patah hati dengan dunia, maka Tuhan akan fasilitasi melalui peristiwa dan kejadian yang membuat kita patah hati dengan dunia ini. Kita sudah sangat percaya kepada orang, tapi orang mengkhianati kita. Tuhan izinkan ya. Supaya apa? Supaya kita patah hati dengan dunia. Kita hanya berharap bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan fasilitasi kita melalui peristiwa dan kejadian yang membuat kita memilih untuk patah hati. Kembali lagi ke kitanya, kita mau enggak patah hati dengan dunia gitu kan. Tetapi jangan juga kita jatuh cinta atau tergila-gila dengan dunia ini, yang sudah tahu dunia ini sering buat kita patah hati gitu kan. Tetapi urusan kita dengan Tuhan selalu tentang dunia, dari Tuhan selalu tentang dunia. Nah, mari kita belajar haus dan lapar akan Tuhan. Dan kita belajar mengejar Tuhan lebih dari nafas kita, lebih dari darah yang mengalir dalam tubuh kita. Kita kejar Tuhan. Stop, kita kejar dunia, kita kejar Tuhan. Jangan tukar ya hidup kita yang begitu bernilai dengan hal-hal yang bersifat sementara. Amin. Kebenaran firman Tuhan, pesan Tuhan bagi kita sepanjang hari ini cukup jelas, sahabat Bapak Ibu.